Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membuat audiobook selanjutnya, yaitu kisah dari cucu keluarga turun-temurunnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Memasuki bab terakhir dari bagian cucu-cucunya, yaitu yang bernama Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang wafat pada tahun 1285 Hijriah. Beliau adalah seorang imam, guru yang semangat menebarkan ilmu kepada murid-muridnya, penumpas ahli bid'ah. Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Hasan ibnu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau lahir di kota Dir'iyah pada tahun 1193 Hijriah. Dir'iyah pada saat itu merupakan kiblat ilmu, tempat dakwah tersebar, mahad ulama salaf, kota besar di Jazirah Arab, dan sumber kekuatan Saudi karena banyaknya para penolong agama dan pembela agama Islam di kota ini. Beliau tumbuh dan hidup di sekitar rumahnya di kota Dir'iyah. Tumbuh besar di pangkuan kakeknya, sang pembaharu akidah salaf. Sang pembaharu akidah salaf dan menghidupkan kemuliaan Islam. Ketika ayahnya mati syahid dalam perang Ghorabah, beliau tumbuh di atmosfer ilmu dan halakoh-halakoh para guru. Maka tak heran apabila lingkungan yang baik seperti ini dengan taufik dari Allah bisa mencetak seorang alim seperti beliau. Ilmu menjadi hobinya dan belajar sebagai hasrat terbesarnya. Majelis-majelis ilmu sebagai tempat yang sering ia kunjungi. Beliau menghafal Al-Quran sesudah umur tamyiz dan senantiasa menghadiri pengajian kakeknya sebelum usia remaja. Beliau membacakan kitab tauhid kepada sang kakek kecuali beberapa bab. Beliau juga sudah terbiasa mempelajari ilmu fikih karena sering membaca kitab Adabul Masyi'illa As-Solah. Di usianya yang belia ini, beliau sudah sering mendengarkan kajian-kajian kitab induk dalam tafsir, hadis, dan hukum yang diampu oleh murid senior dari kakeknya. Minat beliau dalam ilmu terus bertambah sebelum beliau baligh. Sebelum baligh juga beliau sudah berhasrat untuk mencapai cita-cita yang tinggi dalam ilmu sehingga jadilah beliau seperti sekarang. Sang kakek wafat pada saat usia beliau berumur 13 tahun. Lalu beliau pun mulazamah ulama Dir'iyah yang mendapat cahaya ilmu dari kakeknya. Beliau membacakan kitab ilmu kepada pamannya, Al-Alamah Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad. Dan Syekh pada saat itu menggantikan posisi ayahnya. Selain itu, beliau juga membaca kepada Syekh Al-Faqih Hamd bin Nasir bin Ma'mar, kemudian Syekh Abdullah bin Fadil, kemudian Syekh Ahmad bin Hasan bin Rashid bin Al-Farid Al-Ashai, kemudian Syekh Abdurrahman bin Khamis, kemudian dan Syekh Husain bin Ghanam. Beliau mengambil dari para ulama tersebut dari mata airnya yang murni, hingga beliau mendapatkan ilmu dalam usul dan furu' yang sangat banyak. Di antara mudanya, beliau sudah menjadi seorang ulama, sehingga para penuntut ilmu mulai mendatanginya, membuat halakoh, dan duduk di sekitarnya untuk mengambil ilmu. Beliau pun mulai mengajarkan mereka tauhid, tafsir, hadis, fikih, dan ilmu agama yang lainnya. Majelis beliau pun mulai terkenal. Mendengar hal ini, Imam Saud bin Abdul Aziz berpandangan untuk mengangkat beliau jadi qadhi Dir'iyah setelah bermusyawarah dengan pamannya, Syekh Abdullah.
Kota Diriyah pada saat itu merupakan tombak yang menopang kota-kota lain di Jazirah Arab. Beliau menjalankan kedua tugas mulia ini, yaitu sebagai qadhi dan pengajar dengan sebaik-baiknya dan melaksanakannya dengan maksimal. Beliau juga diangkat sebagai qadhi di Mekah Al-Mukarramah. Beliau memiliki keunggulan dalam keputusan dan hukumnya, sehingga masyarakat pun mencintai beliau, senang dengan keputusan hukum beliau. Selang waktu berjalan, Turki menyeberangi lautan dan menurunkan pasukannya di pesisir Laut Merah di seberang Jazirah Arab dengan misi menyerang dakwah salafiyah dari sarangnya dan hendak memberantas dakwah ini langsung dari akarnya. Imam Abdullah bin Saud menerima mereka di pelabuhannya dan mendahulunya sebelum mereka menyerang. Saat itu Syekh Abdurrahman menemani Imam Abdullah bin Saud dalam perjalanan ini. Beliau pun menyaksikan peperangan antara dua pasukan di lembah Ash-Shafra. Peperangan dengan pasukan tentara Turki Utsmani ini menimbulkan kerusakan yang fatal. Syekh Abdurrahman terus berjihad bersama pasukan yang bertahan dengan pena, lisan, dan kepala tombak. Peperangan dan ekspedisi ini terekam dalam berita harian yang menyimpan informasi peperangan ini dan kondisi kota pada hari-hari tersebut secara lengkap. Akan tetapi berita ini ternyata ditakdirkan untuk tidak tersebar dan tidak terekspos, namun tetap terjaga di beberapa naskah di sebagian perpustakaan khusus. Ketika Diriyah dikepung, beliau bersama orang-orang yang dikepung mempertahankan negeri mereka hingga akhirnya api pun dilepaskan oleh musuh. Akhirnya, ketika perdamaian terjadi, keluarga Al-Syekh diperintahkan untuk pindah ke Mesir. Pada saat itu, beliau ikut pindah bersama keluarga Al-Syekh yang lain, termasuk istri dan putra beliau, Abdul Latif, yang saat itu masih beranjak tamyiz. Di negeri ini, negeri asing yang jauh dan tidak diketahui ujungnya, negeri yang menjauhkannya dari tanah air yang dicintai, teman-teman yang baik, serta memisahkan beliau dari negeri tempat beliau bebas untuk berpendapat dan memberikan instruksi. Tiba-tiba semua hal ini digantikan dengan suatu negeri yang tidak beliau sukai, tempat yang belum terbiasa bagi beliau dan penuh dengan keasingan, di mana tidak ada seorang pun yang mengetahui keutamaan dan kedudukan beliau. Beliau pun melantunkan qasidah yang menyentuh hati, sebuah bait yang kemudian dibalas oleh sahabatnya Syekh Abdul Aziz bin Hamd bin Ma'mar dengan qasidah yang lain. Di Mesir, beliau sangat bersemangat untuk membahas ilmu dan berdiskusi. Muridnya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Ma'ani berkata, "Guruku Syekh Abdurrahman bin Hasan pernah mengabarkanku bahwa di Mesir ada seseorang yang memberikan fatwa kepada manusia bahwa talak 3 dihitung 1. Lalu ia menyangka bahwa inilah mazhab Hanabilah. Kemudian ada seorang yang mentalak istrinya 3 kali hendak pergi bertanya kepada orang tersebut agar ia membolehkannya. Namun aku melarangnya dari hal itu dan aku jelaskan pendapat Imam Ahmad yang benar dalam masalah tersebut. Saat beliau menetap di Kairo, kerinduan kepada ilmu mulai menghampirinya. Ternyata beliau mendapati medan yang luas untuk bisa kembali meraup ilmu. Kitab-kitab melimpah, ulama senior pun mendedikasikan diri mereka untuk ilmu. Beliau sebagai orang asing yang jauh dari negeri asalnya dan jauh dari orang-orang yang dikenal, tidaklah mendapatkan kesenangan seperti senangnya duduk dengan ulama dan menikmati duduk bersama kitab-kitab. Ternyata beliau menemukan ulama-ulama Al-Azhar dan mempelajari ilmu yang tidak beliau temukan di Najd, yaitu ilmu lisan, asrarul bayan, dan usul ulum. Beliau pun mulai menekuni ilmu dengan tolaki dan fokus untuk menghasilkannya. Beliau membaca kepada beberapa ulama Mesir dan mulazamah kepada banyak ulama serta mendapatkan faedah ilmu yang banyak dari mereka. Mereka pun mengijazahkan kepada beliau ijazah-ijazah yang panjang dan hadis musalsal dan memuji beliau di dalamnya. Selama 8 tahun beliau ditinggal di Kairo
Beliau menyibukkan diri dengan membahas dan mempelajari ilmu yang baru, sehingga menambah kemampuan beliau dalam memahami makna kalamullah, makna sabda Rasulullah SAW, dan bertambahlah alat beliau untuk berijtihad dan membandingkan nas Al-Quran dan Sunnah. Berikut adalah para guru beliau yang beliau didiktekan melalui perantara seorang ahli tarikh, Syekh Ibrahim bin Sholeh bin Isa. Ibnu Isa berkata, pada senja hari Sabtu 11 Zulqa'dah telah wafat Syekh Abdurrahman bin Hasan. Beliau seorang imam, alim, seorang yang mulia, sebagai suri tauladan, pemimpin orang-orang yang bertauhid dan memberantas orang-orang yang menyimpang. Kakeknya adalah Syekhul Islam dan teladan bagi para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau adalah imam yang mahir, muhadis, fakih, warok, suci, bertakwa dan soleh. Penguasaan beliau terhadap semua ilmu agama sangat mendalam. Beliau mengambil ilmu dari beberapa ulama yang mulia. Beliau rahimahullah ta'ala berkata dalam risalah yang ditulis kepada beberapa ulama yang bertanya tentang guru tempat menimba ilmu beliau di Najd dan Mesir. Adapun riwayat yang engkau minta dariku dari guru-guruku rahimahullah ta'ala, maka aku katakan, ketahuilah bahwa saya telah membacakan kepada guru sekaligus kakek kami rahimahullah ta'ala kitabut tauhid dari awal sampai bab sihir dan beberapa bagian dari kitab Adabul Masyi ila as-Shalah. Aku mengakhiri banyak majelis beliau, yaitu majelis Sahih Bukhari dengan qiraah putra beliau, guru kami Syekh Ali, majelis tafsir dengan qiraah putra beliau Syekh Abdul Aziz dari tafsir surah Al-Baqarah dari kitab tafsir Ibnu Katsir, dan majelis kitab Muntaqa Al-Ahkam dengan qiraah Syekh Abdullah bin Nasir dan selain mereka. Sanad beliau rahimahullah sudah terkenal yang beliau terima dari beberapa ulama Madinah, dan selain mereka baik dengan riwayat khas maupun yang am. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad Hayat As-Sindi dan Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Fardi Al-Hambali. Saya membaca dan menghadiri banyak majelis hadis dan fikih kepada dua syekh yang saya isyaratkan di paling atas, dan kepada guru kami Syekh Husain saya menghadiri qiraah kepada ayahnya rahimahullah ta'ala saat saya masih tamyiz. Saya membacakan mukhtasar syarah dan Al-Muqni kepada guru kami Syekh Ahmad bin Nasir rahimahullah ta'ala. Membacakan syarah kepada guru kami Syekh Abdullah bin Fadil rahimahullah ta'ala. Membacakan syarah Asy-Syansuri Al-Faraid pada guru kami Syekh Abdurrahman bin Khamis. Membacakan syarah Al-Jazirah karya Al-Qadi Zakaria Al-Ansari kepada guru kami Ahmad bin Hasan bin Rasid Al-Hambali. Dan saya membacakan syarah Al-Faqih Al-Muntammimah bin Nahwi kepada guru kami Syekh Abu Bakar Husain bin Ghanam. Adapun guru-guru kami dari Mesir adalah orang-orang yang mulia dalam ilmu. Syekh Hasan Al-Quwaini. Saya menghadiri majelis syarah Jam'ul Jumawi fil Usul karya Al-Mahali dan Muhtasar As-Sa'd fil Ma'ani wal Bayan. Saya tidak ketinggalan sedikit pun menyimak dua kitab ini kecuali sedikit. Ulama senior yang saya temui di Mesir adalah Syekh Abdullah bin Suwaidan. Beliau adalah Syekh Hasan Al-Quwaini mengizazahi saya semua riwayat mereka, dan mereka menyerahkan kepadaku naskah yang berisi awail dari kitab-kitab yang mereka riwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Syekh Al-Muhaddis Abdullah bin Salim Al-Bashri, pensyarah Sahih Al-Bukhari. Saya juga bertemu dengan Syekh Abdurrahman Al-Jabrati, dan beliau menyampaikan kepadaku hadis Muassasal bin Awali dengan syarat-syaratnya, dan itu adalah hadis pertama yang saya dengar darinya. Saya membacakan hadis tersebut dengan sanadnya hingga Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala dari Abi Qabus Maula Abdurrahman bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang penyayang akan dirahmati oleh Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Sayangilah makhluk di muka bumi
niscaya zat yang di langit akan menyayangi kalian. Beliau mengijazahkan semua riwayat kepada saya dari Syekh Al-Murtado Al-Husaini Al-Zabidi, dari Syekh Umar bin Ahmad bin Aqil, dan Syekh Ahmad Al-Jauhari, keduanya dari Abdullah bin Salim Al-Basri, dan ia meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Alauddin Al-Balbali, dari Syekh Salim An-Sansuri, dari An-Najm, dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dari Al-Hafiz Syekhul Islam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari. Kebanyakan riwayat kitab yang kami riwayatkan berujung kepada beliau. Wah, banyak banget ini ijazahnya. Di Mesir saya berjumpa dengan Mufti Al-Jazair, Muhammad bin Mahmud Al-Jazairi, Al-Hanafi Al-Athari. Ternyata beliau adalah seorang yang bagus akidahnya, yang berpengetahuan luas dan ilmu syariat. Dalam ilmu syariat, hadis pertama yang beliau sampaikan kepada saya adalah hadis Musalsal bila waliyah, yang beliau riwayatkan dari gurunya Hamudah Al-Jazari dengan syaratnya yang bersambung sampai Sufyan bin Uyainah sebagaimana sebelumnya. Beliau mengijazahkanku semua riwayatnya dari gurunya tersebut serta gurunya yang lain, Ali bin Al-Amin. Saya juga membacakan kepadanya sebagian Al-Ahkam Al-Kubro karya Al-Hafidh Abdul Haq Al-Isbili rahimahullah ta'ala, dan saya telah menuliskan sanad-sanadnya di sabat yang saya tulis untuknya. Di Mesir saya juga bertemu Syekh Ibrahim Al-Abidi Al-Mukri, pakar ilmu qiraat Mesir, membacakan qiraat Asyar, dan saya membacakan awal Quran kepadanya. Imam Turki bin Abdullah Ali Saud, kakek dari keluarga Raja Saudi, hari ini mengganti aturan yang sebelumnya dan menghidupkan kembali dakwah salaf sesudah hancurnya, serta memulihkan kekuatan kota-kota di Najd dan membersihkan kota dari tentara Turki yang telah tertangkap dan para perompak yang sudah merampas. Sebelumnya, Imam Turki sering berbalas surat dengan ulama-ulama yang terkenal dari jauh, seperti Syekh Abdurrahman dan sepupunya Musyari bin Abdurrahman Al-Saud. Dia juga mengirimkan mereka qasidah-qasidah yang terkenal dan memotivasi agar mereka membantunya dalam tugas kerajaan dan menolongnya untuk menyatukan kembali umat yang terpecah belah dan negeri-negeri yang sudah tercabik-cabik. Imam Turki menyurati Syekh Abdurrahman saat beliau berada di tempat pengasingannya. Saat itu beliau dalam keadaan tenang dalam tempat penjagaannya dan senang dalam keterasingannya. Akhirnya beliau bertekad untuk pindah dari Mesir ke Najd pada tahun 1241 Hijriah. Sesampai di kota Riyadh, kota yang dijadikan Imam Turki sebagai ibu kota kerajaannya setelah runtuhnya Diriyah, maka sang imam sangat gembira mendengarnya dan menyambutnya dengan penuh kehormatan dan pujian, sebagaimana kaum muslimin pun ikut bergembira. Lalu Syekh Abdurrahman mendukung Imam Turki dengan sebaik-baiknya. Sang imam mengangkat beliau sebagai penasihat yang pendapatnya tidak terikat serta pendapatnya diterapkan dalam kerajaannya. Beliau pun mengerjakan tugas tersebut sebagaimana dulu kakeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melakukan tugas yang sama. Akhirnya umat pun bersatu dan bersepakat. Beliau pun menjadi pemimpin bagi ulama negeri Najd dan rujukan bagi mereka dalam semua urusan. Mereka merasakan celah yang kosong, tempat yang hampa, serta kehilangan sosok pemimpin sejak kematian Syekh Muhammad dan pindahnya Syekh Abdullah. Akhirnya celah ini kembali diisi dengan kepulangan Syekh Abdurrahman bin Hasan. Maka umat pun bersatu kembali dan tertutuplah celah yang sebelumnya terbuka dan tempat yang kosong pun kembali penuh terisi. Segala puji bagi Allah atas kesempurnaan nikmat-Nya. Selama menetap di negeri asalnya, beliau membagi waktunya untuk berdiskusi dengan Imam Turki
membahas urusan negara, bertatap muka dengan para ulama dan delegasi negara, menulis kitab, mengirim risalah dan nasihat ke penjuru negeri, menasihati umat dan membimbing mereka, serta majelis ilmu untuk mengajar para penuntut ilmu yang berdatangan dari segala penjuru Jazirah negeri Najd. Mereka rela menempuh padang pasir yang luas untuk mengambil ilmu kepadanya. Beliau mengatur tugas-tugas ini dan melaksanakannya dengan baik, serta menyempurnakan semua kewajibannya. Beliau berjalan di atas metode yang arif dan bijaksana ini, dan Allah memberkahinya dalam waktunya serta menolongnya dalam melaksanakan tugas. Allah juga membantu beliau dalam hidupnya, memanjangkan umurnya. Bahkan beliau hidup dan bertugas di masa pemerintahan 6 imam dari keluarga Saud. 3 dari Daulah Saudiyah. Yang pertama yaitu Imam Abdul Aziz bin Muhammad, Imam Saud bin Abdul Aziz, dan Imam Abdullah bin Saud. Dan 3 dari Daulah yang kedua Imam Turki, lalu putranya Imam Faisal, lalu putranya Imam Abdullah bin Faisal. Di umurnya yang tua, dengan tugas yang banyak, periode yang berganti, dan kondisi yang berubah-ubah, namun beliau tetap stabil dan tidak berubah, tetap kokoh dan tidak pernah goncang, tetap alim dan tidak berkurang keilmuannya, tetap menjadi seorang pemikir dan tidak pernah lesu, serta selalu sabar dan tidak pernah lemah dan tergesa-gesa. Beliau adalah model lelaki yang sempurna dengan akhlak, akal, dan keyakinan yang kokoh dan kuat. Dengan kualifikasi inilah lelaki itu bertingkat-tingkat. Karya-karya beliau: 1. Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Kitab ini adalah editan dan penyempurnaan untuk kitab Taisirul Azizil Hamid, karya sepupu beliau Syekh Sulaiman bin Abdullah. 2. Qurratul Uyunil Muwahhidin. 3. Ar-Raddu ala Utsman bin Mansur. 4. Ar-Raddu ala Daud bin Jarjiz. 5. Mukhtasar Al-Aql wan Naql. 6. Mukhtasar Tafsir Surah Al-Ikhlas. 7. Kumpulan banyak risalah dan fatwa beliau. Seandainya ini dikumpulkan, maka akan jadi kitab tebal berjilid besar. Murid-murid beliau, banyak penuntut ilmu dari segala tempat yang mendatangi beliau, sehingga Riyadh pada saat itu menjadi sekolah-sekolah ilmu. Hampir seluruh ulama Najd berguru dan mengambil riwayat dari beliau. Yang terkenalnya adalah sebagai berikut. 1. Putranya Syekh Abdul Latif. 2. Syekh Hasan bin Husain al-Syekh. 3. Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. 4. Syekh Husain bin Hamd al-Syekh. 5. Syekh Abdul Malik bin Husain al-Syekh. 6. Syekh Abdurrahman bin Husain al-Syekh. 7. Syekh Abdul Aziz bin Utsman bin Abdul Jabbar. 8. Syekh Abdurrahman As-Samiri. 9. Syekh Abdullah Bah bin Jabr. 10. Syekh Hamd bin Atiq. 11. Syekh Abdul Aziz Al-Fadli. 12. Syekh Muhammad bin Ajlan. 13. Syekh Abdurrahman bin Adwan. 14. Syekh Muhammad bin Syaif. 15. Syekh Abdullah bin Mardan. 16. Syekh Abdurrahman bin Mani'. 17. Syekh Muhammad bin Abdullah bin Salim. 18. Syekh Muhammad bin Umar bin Salim. Ke-19. Syekh Ahmad bin Isa. Ke-20. Syekh Ibrahim bin Isa. Ke-21. Syekh Ali bin Isa. 22. Syekh Abdullah bin Nasir. 23. Syekh Nasir bin Ubaid. 24. Muhammad bin Ibrahim bin Syaif. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain, karena beliau adalah syekh di zamannya dan rujukan ulama pada masa itu. Beliau memiliki 5 putra. Pertama, Muhammad yang terbunuh di perang Diriyah dan tidak berketurunan. Kedua, Ismail juga tidak berketurunan. Ketiga, Syekh Abdul Latif. Anak-anaknya juga ulama. Nanti insya Allah kita akan bahas biografi mereka di buku ini. Keempat, Syekh Ishaq. Anaknya bernama Abdurrahman, seorang ulama juga. Kelima, Syekh Abdullah. Anaknya bernama Abdurrahman yang terkenal dengan gelar Abu Husfah. 3 anak beliau yang terakhir memiliki banyak anak dan cucu-cucu. Semoga Allah merahmati yang sudah meninggal di antara mereka dan memberkahi yang masih hidup. Wafatnya, Allah telah memberikan kenikmatan kepada Syekh Abdurrahman bin Hasan dengan panca indera yang baik dan pikiran yang tajam.
Meskipun umurnya bertambah tua, beliau terus konsisten menjalankan tugasnya hingga wafat pada sore hari Sabtu 11 Zulqa'dah 1285 Hijriah. Jenazahnya dikuburkan di pekuburan Al-Aud, Riyadh. Kaum muslimin di semua penjuru Najd menangisi pepergiannya. Mereka sangat berduka cita atas kehilangan beliau dan bersedih berpisah dengannya. Para penyair pun membawakan syair-syair terkenal tentang kesedihan ditinggal beliau dan saling mengirim surat yang berisi ungkapan bela sungkawa dan pujian-pujian terhadap beliau. Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan kebaikan dan berkah pada anak cucunya. Sungguh Allah Maha mendengar lagi mengabulkan doa. Demikianlah nama kebesaran dari cucu terakhirnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mempunyai sanad dalam menuntut ilmu banyak sekali dari ulama Arab Saudi maupun ulama Mesir. Semoga Allah menempatkannya ke dalam surga yang tertinggi. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dan semangat-semangatnya dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.